Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safira Fitri Amalia dengan NIM 23080310252 dari Prodi Administrasi Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Di sini, saya akan memaparkan materi mengenai akuntansi transaksi pembiayaan mudharabah untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi perbankan syariah kelas A dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Marmono Singgi, MSI. Baik, pembahasan yang pertama, di sini ada definisi dari mudharabah. Jadi, pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada pihak lain untuk membiayai suatu usaha yang produktif. Secara teknis, mudharabah didefinisikan sebagai akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama, sahibul ma'al, akan menyediakan seluruh modalnya 100%, sedangkan pihak kedua atau mudarib bertindak sebagai pengelola usaha. Keuntungan usaha dalam akad mudharabah dibagi sesuai dengan kesepakatan yang tertulis dalam kontrak. Namun, nantinya jika terjadi kerugian, maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh pemilik modal, selama bukan karena kelalaian ataupun kecurangan pengelola. Apabila kerugian disebabkan oleh kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola wajib untuk menanggung kerugian tersebut. Baik, selanjutnya yaitu ada ketentuan syar'i mudharabah. Menurut PSAK 105, kontrak mudharabah dibagi menjadi 3 jenis, yaitu pertama, mudharabah muqayyadah, merupakan bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelola usaha dengan batasan tertentu dari pemilik dana, seperti batasan tempat, cara, atau objek investasi. Yang kedua ada mudharabah mutlaqah, merupakan kerjasama antara pemilik dana dan pengelola usaha tanpa adanya pembatasan apapun dari pemilik dana, baik dalam hal tempat, cara, ataupun objek investasinya. Lalu, yang ketiga yaitu ada mudharabah musitaroka, merupakan bentuk mudharabah di mana pengelola dana ikut menyertakan modalnya sendiri dalam kerjasama investasi. Akad musitaroka ini pada dasarnya merupakan gabungan antara akad mudharabah dan musyarakah. Baik, untuk selanjutnya ada rukun transaksi mudharabah. Dalam akad mudharabah terdapat beberapa rukun utama yang harus dipenuhi agar akadnya sah secara syariah, yaitu yang pertama ada transaktor. Terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu yang pertama ada investor ataupun sahibul ma'al. Ini merupakan pihak yang menyediakan seluruh modal. Lalu yang kedua ada pengelola modal ataupun mudarib. Ini merupakan pihak yang mengelola modal tersebut untuk melakukan usaha. Lalu yang kedua ada objek dari mudharabah. Objek dalam mudharabah mencakup modal dan usaha. Pemilik modal akan menyerahkan modalnya dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan jelas. Pelaksanaan usaha menyerahkan tenaga keahlian dan keterampilannya seperti kemampuan menghasilkan barang atau jasa, mengelola usaha, ataupun menjual produk. Lalu yang terakhir ada ijab dan kabul. Ijab kabul merupakan persetujuan antara kedua pihak sebagai bentuk kerelaan dan kesepakatan bersama dalam akad mudharabah. Dalam hal ini, pemilik dana setuju berperan sebagai penyedia modal, sedangkan pengelola usaha setuju berperan sebagai pengelola kerja. Kesepakatan ini menunjukkan adanya prinsip saling ridho dan keadilan antara kedua belah pihak. Selanjutnya yaitu ada alur transaksi dari mudharabah. Tahap pertama, bank sebagai pemilik modal dan nasabah sebagai pengelola usaha akan melakukan negosiasi dan membuat akad kerjasama mudharabah serta menyepakati rasio bagi hasil dan ketentuannya. Yang kedua, setelah akad ditandatangani, bank akan menyerahkan modal kepada pengelola untuk digunakan dalam kegiatan usaha yang produktif sesuai kesepakatan. Yang ketiga, setelah usaha berjalan dan menghasilkan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Jika usaha rugi bukan karena kelalaian pengelola, kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Tetapi, jika karena kelalaian pengelola, maka akan ditanggung oleh pengelola. Di akhir masa kerjasama, bank akan menerima pengembalian modalnya dari nasabah. Jika nasabah telah mengembalikan semua modal milik bank, selanjutnya usaha akan menjadi milik nasabah sepenuhnya. Selanjutnya ada DPS. Dalam pelaksanaan transaksi mudharabah, Dewan Pengawas Syariah ataupun DPS memiliki beberapa peran penting untuk memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Di antaranya yaitu yang pertama ada meneliti apakah pemberian informasi secara lengkap telah disampaikan kepada nasabah. Artinya, di sini DPS ataupun Dewan Pengawas Syariah memastikan bahwa pihak bank atau lembaga keuangan sudah menjelaskan semua hal penting kepada nasabah. Lalu, yang kedua di sini ada menguji apakah perhitungan bagi hasil telah sesuai dengan prinsip syariah. Jadi, DPS memeriksa apakah pembagian keuntungan antara bank dan nasabah dilakukan dengan cara yang benar sesuai akad mudharabah, yaitu berdasarkan nisbah atau persentasi bagi hasil yang disepakati, bukan dengan bunga seperti pada sistem bank konvensional. Lalu yang ketiga ada memastikan adanya persetujuan antar pihak. Artinya, DPS memastikan bahwa kedua belah pihak, pemilik modal dan pengelola usaha sudah sepakat secara sukarela terhadap isi akad. Tidak boleh ada paksaan dari pihak manapun. Lalu, yang keempat ada memastikan terpenuhinya rukun dan syarat mudharabah. Jadi, di sini DPS memastikan bahwa unsur utama ataupun rukun mudharabah yaitu pihak-pihak yang berakad
modal, kerja, dan keuntungan semuanya ada dan sah secara syariah. Lalu yang terakhir, di sini ada memastikan kegiatan usaha tidak bertentangan dengan syariah. Jadi, DPS memantau agar usaha yang dijalankan dari dana mudharabah tidak digunakan untuk hal yang haram seperti bisnis riba. Kegiatan usaha harus sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selanjutnya yaitu terdapat perhitungan dan penjurnalan dari transaksi mudharabah. Di sini ada contoh, pada tanggal 1 Agustus 2000 XA, Bank Murni Syariah ataupun BMS menyetujui pemberian fasilitas mudharabah mutlaqah kepada PT Hania yang mana bergerak di bidang SPBU dengan ketentuan yaitu plafon pembiayaan sebesar 1.450 juta, objek bagi hasilnya berupa pendapatan ataupun gross profit sharing, nisbah bagi hasilnya 70% untuk PT Hania dan 30% untuk BMS, jangka waktunya 10 bulan, jatuh temponya 10 Juni 2000 XB, biaya administrasinya sebesar 14.500.000, dibayar pada saat akad ditandatangani, pelunasan pembiayaan dilakukan dengan pengembalian pokok di akhir periode, penyerahan modal dilakukan secara tunai oleh BMS pada tanggal 10 Agustus 2000 XA, pelaporan dan pembayaran bagi hasilnya dilakukan oleh nasabah setiap tanggal 10 mulai bulan September 2000 XA. Selanjutnya yaitu ada penjurnalan. Pertama, saat penandatangan akad mudharabah yaitu jurnal pada tanggal 1 Agustus 2000 XA atau saat akad mudharabah ditandatangani itu terdiri dari dua bagian yaitu jurnal pembukuan rekening administratif komitmen pembiayaan PT Hania dan jurnal pembebanan biaya administrasinya. Jadi, jurnal yang pertama itu ada jurnal pembukuan rekening administrasi komitmen pembiayaan PT Hania. Untuk di debitnya sendiri itu ada pos lawan komitmen administrasi pembiayaan sebesar 1.450 juta. Lalu untuk kreditnya di sini ada kewajiban komitmen administrasi pembiayaan sebesar 1.450 juta. Jadi di sini kenapa pos lawan komitmen administrasi pembiayaan itu dicatat di debit? Karena mencatat adanya komitmen bank untuk menyalurkan dana. Lalu, kewajiban komitmen administrasi pembiayaan dicatat di sisi kredit karena merupakan kewajiban ataupun janji bank untuk memberikan pembiayaan di masa depan. Lalu, jurnal yang kedua itu ada jurnal pembebanan biaya administrasinya. Untuk di debitnya sendiri, itu ada kas atau rekening nasabah PT Hania sebesar 14.500.000 dan di sisi kreditnya ada pendapatan administrasi sebesar 14.500.000. Kas atau rekening nasabah dicatat di sisi debit karena bank menerima uang dari nasabah sehingga kasnya akan bertambah. Sedangkan untuk pendapatan administrasi dicatat di sisi kredit karena bank kan memperoleh pendapatan dari biaya administrasi tersebut. Selanjutnya yang kedua itu ada jurnal pada saat penyerahan pembiayaan mudharabah. Yang pertama yaitu ada jurnal pencairan pembiayaan mudharabah. Untuk di sisi debit ada pembiayaan mudharabah sebesar 1.450 juta dan untuk di sisi kreditnya ada kas atau rekening nasabah sebesar 1.450 juta. Untuk pembiayaan mudharabah kenapa dicatat di sisi debit? Karena bank kan menyalurkan dananya kepada nasabah sehingga timbul piutang pembiayaan. Lalu kas atau rekening nasabah dicatat di kredit karena kas bank itu kan berkurang akibat pencairan dana kepada nasabah. Lalu, jurnal selanjutnya yaitu ada jurnal pada saat penutupan komitmen administratif pembiayaan. Untuk di debit sendiri yaitu ada kewajiban komitmen administratif pembiayaan sebesar 1.450 juta dan untuk di kreditnya sendiri ada pos lawan komitmen administratif pembiayaan sebesar 1.450 juta. Untuk kewajiban komitmen administratif pembiayaan dicatat di debit karena kewajiban janji pembiayaan sebelumnya itu sudah terpenuhi sehingga dikurangi. Lalu untuk pos lawan komitmen administratif pembiayaan kenapa dicatat di sisi kredit? Karena mencatat penghapusan aktiva administratif yang dulu diakui pada saat akad ditandatangani. Jadi, jurnal ini itu menunjukkan bahwa pembiayaan itu sudah benar-benar disalurkan, bukan lagi sekedar komitmen administratif. Selanjutnya di sini ada saat penerimaan bagi hasil. Jadi, tabel ini tuh menunjukkan realisasi dari laba bruto PT Hania selama 10 bulan dari Agustus XA sampai Mei XB. Laba dilaporkan dan dibayarkan setiap tanggal 10 bulan berikutnya. Jadi di sini setiap bulan bank mendapatkan porsi 30% dari laba bruto. Misalnya pada Agustus XA labanya sebesar 20 juta, jadi bagian bank itu 6 juta. Namun di sini pada bulan terakhir yaitu pada April dan Mei XB, tanggal pembayaran itu tidak sesuai dengan tanggal pelaporan, yaitu dilakukan pada 5 Juni dan 15 Juni, bukan tanggal 10 seperti biasanya. Selanjutnya, dari hasil realisasi penerimaan bagi hasil tersebut dapat kita klasifikasikan ataupun kelompokkan dalam dua bentuk, yaitu yang pertama ada penerimaan bagi hasil yang mana pembayarannya itu dilakukan bersamaan dengan pelaporan bagi hasil seperti bagi hasil untuk bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, dan Maret. Jadi, untuk jurnal transaksinya yaitu di sini pada tanggal 10 bulan September tahun XA untuk jurnalnya yaitu ada kas atau rekening nasabah 6 juta di posisi debit, lalu untuk di posisi kreditnya yaitu terdapat pendapatan bagi hasil mudharabah sebesar 6 juta. Kas atau rekening nasabah ini dicatat di debit karena bank menerima uang bagi hasil, jadi kasnya bertambah. Sedangkan pendapatan bagi hasil mudharabah dicatat di kredit karena kan bank juga mendapatkan pendapatan bagi hasil dari kegiatan mudharabah tersebut. Jadi, jurnal ini itu juga berlaku untuk bulan-bulan selanjutnya yang mana pembayaran bagi hasilnya itu berdasarkan dengan tanggal pelaporan. Selanjutnya, di sini
sini itu ada jurnal pada saat penerimaan bagi hasil, di mana waktu pembayarannya itu berbeda dengan tanggal pelaporan bagi hasil, seperti yang terjadi pada saat bulan Mei dan Juni. Berdasarkan PSAK 105 paragraf 24 disebutkan bahwa bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola itu harus diakui sebagai piutang. Untuk bentuk jurnal transaksinya sendiri, di sini pada tanggal 10 bulan 5 tahun XB, yaitu pada saat pelaporan, di debit itu terdapat piutang pendapatan bagi hasil mudharabah sebesar 16.500.000 dan di kreditnya terdapat pendapatan bagi hasil mudharabah akrual sebesar 16.500.000. Artinya, bank mengakui adanya pendapatan bagi hasil yang sudah menjadi haknya tetapi belum diterima secara tunai. Makanya kan dicatat sebagai piutang karena belum diterima dan pendapatan akrual karena sudah dihasilkan. Lalu, selanjutnya, ada jurnal pada tanggal 5 bulan 6 tahun XB, yaitu pada saat penerimaan bagi hasilnya. Untuk di debitnya sendiri, ada kas atau rekening nasabah sebesar 16.500.000 dan di kredit ada piutang pendapatan bagi hasil mudharabah sebesar 16.500.000. Artinya, pendapatan bagi hasil yang sebelumnya diakui sebagai piutang, kini itu sudah diterima secara tunai. Makanya, kasnya bertambah di posisi debit dan piutangnya berkurang di sisi kredit. Selanjutnya, juga terdapat jurnal, yaitu di debit terdapat pendapatan bagi hasil mudharabah akrual sebesar 16.500.000 dan di kreditnya terdapat pendapatan bagi hasil mudharabah sebesar 16.500.000. Artinya, pendapatan yang sebelumnya dicatat sebagai pendapatan akrual ataupun belum tunai, sekarang itu diakui sebagai pendapatan yang benar-benar diterima ataupun realisasi. Jadi, jurnal ini itu juga sama untuk tanggal selanjutnya, yang mana saat pelaporan bagi hasilnya juga berbeda dengan penerimaan bagi hasilnya. Baik, selanjutnya di sini itu ada saat akad berakhir, terdapat dua alternatif. Alternatif pertama yaitu pada saat nasabah pembiayaan mampu untuk mengembalikan modal mudharabahnya. Misalnya, pada tanggal 10 bulan Juni tahun 2000 XB, saat jatuh tempo, PT Hania itu melunasi pembiayaan mudharabahnya sebesar 1.450.000.000. Maka, untuk transaksinya sendiri, di debit yaitu ada kas atau rekening nasabah sebesar 1.450.000.000 dan untuk di kreditnya yaitu ada pembiayaan mudharabah sebesar 1.450.000.000. Jadi, kenapa kas atau rekening nasabah di sini dicatat di sisi debit? Karena bank itu kan sudah menerima kembali uang modal. Jadi, kasnya itu bertambah. Lalu, kenapa pembiayaan mudharabah dicatat di sisi kredit? Karena kan piutang pembiayaan bank itu kan sudah berkurang. Berarti kewajiban nasabah itu sudah dilunasi. Jadi, jurnal ini tuh menunjukkan bahwa pembiayaan itu telah selesai dan modal sudah kembali kepada bank. Selanjutnya, alternatif yang kedua yaitu saat nasabah pembiayaan tidak mampu mengembalikan modal mudharabahnya. Misalnya, pada tanggal 10 Juni tahun 2000 XB, saat jatuh tempo, PT Hania itu tidak mampu untuk melunasi pembiayaan mudharabahnya, maka untuk jurnalnya yaitu di posisi debit terdapat piutang pembiayaan mudharabah jatuh tempo sebesar 1.450.000.000, lalu di kreditnya terdapat pembiayaan mudharabah sebesar 1.450.000.000. Piutang pembiayaan mudharabah jatuh tempo dicatat di debit karena pembiayaan yang belum dibayar dipindahkan menjadi piutang macet atau jatuh tempo. Selanjutnya, pembiayaan mudharabah dicatat di sekredit karena nilai dari pembiayaan tersebut itu berkurang karena bank itu sudah tidak lagi menyalurkan dana dalam akad ini, melainkan itu menunggu pengembalian dari nasabah. Jadi, berdasarkan PSAK 105 paragraf 19 itu disebutkan bahwa jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka pembiayaan mudharabah tersebut diakui sebagai piutang. Di sini yang terakhir terdapat kesimpulan. Jadi, pembiayaan mudharabah merupakan kerjasama antara pemilik modal yaitu sohibul ma'al dan pengelola usaha yang disebut juga dengan mudarib dengan sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan dan kerugian ditanggung pemilik modal selama bukan karena kelalaian pengelola. Akad ini harus memenuhi rukun dan syarat syariah serta diawasi agar seluruh proses dan perhitungan bagi hasil sesuai dengan prinsip Islam. Dan untuk jenis mudharabah meliputi muqayyada, mutlaqah, dan musitaroka. Sedangkan pencatatan akuntansinya mencakup tahap akad, penyerahan modal, pembagian hasil, dan pengembalian modal. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.